Halo, salam sehat teman-teman. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat selalu. Dan yang sakit semoga cepat sembuh. Di video ini, aku akan mengilustrasikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh kita semua dalam menghadapi wabah corona. Dalam video ini juga aku akan menyampaikan beberapa pesan yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Happy watching! Peralatan yang aku gunakan seadanya yaitu spidol, pensil penghapus, rautan, dan satu kertas manila. Dengan kertas manila ini, aku akan mengilustrasikan banyak hal tentang corona di sini. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Menurut WHO, virus corona COVID-19 menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut, atau yang disebut juga dengan droplet yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Dari situlah penularan COVID-19 ini semakin meluas. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Sudah lebih dari 200 negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Data hingga kini, kasus yang terjadi di Indonesia mencapai hampir 2.000 kasus. Pemerintah. Kini seluruh negara memiliki nasib yang sama. Virus corona ini begitu lincah menyebar ke seluruh dunia. Namun jumlah kasus pada setiap negara berbeda karena tergantung bagaimana masyarakat memiliki disiplin untuk bisa mengurangi persebaran virus corona ini. Yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan bumi kita dari virus corona. Penularan dan penyebaran virus corona ini tidak hanya berdampak bagi kesehatan seseorang. Berbagai sektor juga terdampak atas adanya virus corona ini, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan keagamaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memutus rantai persebaran virus corona ini? Jangan khawatir, para ahli telah menyampaikan solusinya. Caranya tidak sulit, hanya perlu kedisiplinan pada tiap individu. Namun hanya ada 3 ilustrasi yang akan disampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Lalu, keringkan. Kedua adalah stay at home. Jangan pergi-pergi ya kalau nggak perlu-perlu banget. Jangan beralasan bosan untuk keluar rumah, karena banyak hal yang bisa dilakukan di dalam rumah. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kreativitas kita untuk mengatasi kebosanan dalam diri kita sendiri. Dengan stay at home, kita telah menyelamatkan Indonesia. Social distancing merupakan strategi kesehatan publik yang direkomendasikan untuk mencegah, melacak, dan menghambat penyebaran virus. Caranya dengan menjaga jarak dengan mereka yang sakit, termasuk tidak menghadiri pertemuan dengan jumlah banyak seperti konser, festival, konversi, ibadah, berjamaah, atau acara olahraga. Tujuannya agar virus tersebut tidak tertular. Menurut WHO, masyarakat harus menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain ketika berinteraksi dan jangan bersentuhan. Dengan begitu, kita telah membantu para tenaga medis yang telah berjuang di garda terdepan.
Namun sungguh disayangkan karena dalam situasi yang memilukan ini, ternyata segelintir orang memanfaatkan untuk meraup rupiah ataupun mencari kesenangan semata. Para penyebar hoaks menimbun masker besar-besaran, bahkan diantaranya ternyata berkualitas di bawah standar yang ditetapkan. Mereka berusaha meraup keuntungan tinggi sehingga menyebabkan rakyat kesusahan. Kasus positif corona terus bertambah. Belakangan penambahan kasus per hari selalu di atas 100 orang. Membuat tenaga medis makin keteteran, apalagi dengan alat perlindungan yang minim. Kondisi tenaga medis yang kewalahan dan alat perlindungan yang sangat kurang bukan rahasia lagi. Ini membuat para tenaga medis baik dokter, perawat, penyuluh yang berada di garda terdepan beresiko terpapar COVID-19 dan membuat tenaga medis semakin berkurang. Peran serta pemerintah, tentara, polisi juga sangat besar dalam mencegah penularan COVID. Begitu pula pekerja ojol, pedagang kaki lima, tukang bangunan, petani, mereka telah menjadi pahlawan perjuangannya bagi keluarga mereka. Kerjasama besar harus terjalin untuk menyelamatkan negeri ini. Tidak ada yang mudah memang, tapi jika dilakukan dengan bersama-sama, dengan kekuatan, kita akan bisa menyelamatkan banyak nyawa manusia, termasuk nyawa keluarga kita, yang terutama adalah dengan stay at home.